Halo guys, kembali lagi di channel saya Krisna Yoga. Nah, di sini sekarang saya sudah mengajak narasumber yang anggun dan cantik nih. Kakak bisa perkenalkan diri coba. Baik, kenalkan nama aku Vanessa. Aku rekan sejawatnya Krishna. Nah, Vanessa ini katanya seorang mahasiswi ya, semester 5. Iya, betul. Di mana kamu kuliah? Aku kuliah di Staf Negeri Butan Singaraja. Wis, mantap. Sekolah saya juga itu sebenarnya. Ya, kita rekan sejauh kan. Rekan. Nah, di sini saya tujuan mendatangkan narasumber Vanessa ini karena saya mencari seorang narasumber yang dimana bisa menjelaskan tentang pentingnya mental health pada tumbuh kembang anak. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama ya, apa sih itu mental health? Nah, pengertian awal dari mental health itu apa sih mental health itu? Ya kalau gini ya, kalau secara umumnya itu ya mental health itu adalah suatu kesehatan mental yang dilihat dari segi cara pandang mereka menghadapi masalah, bagaimana cara dia berperilaku, itu adalah salah satu bagian dari mental health gitu kan. Oh, seperti itu ya. Berarti mental health itu merupakan suatu titik kodrat tumbuh kembang anak tentang perilaku, kelakuan dia ya kepada lingkungan. Jadi mental health itu juga berkaitan dengan fisik loh kak. Fisik juga? Iya, karena kenapa? Karena kalau mental kita terganggu bukan kayak jadinya fisik kita kayak aduh males gitu. Bukannya dari fisik lalu ke mental ya? Misalnya kayak fisik kita kayak misalnya luka nih, kita terluka karena berantem misalnya gitu. Jadi kan kita merubah mental itu jadi down gitu. Nggak gitu loh kak. Fisik itu belum tentu kena mental gitu loh. Kalau mental itu pasti kayak kita dari awal kayak bertengkar kan kayak kalau udah bertengkar berarti kata-kata itu kena ke dalam hati kita. Belum tentu fisik kita kena kan, tapi hati kita dulu kena kan gitu. Berarti mental kena ke fisik gitu ya? Iya, udah kebalik nanti. Berarti gimana sih salah satu cara pertama ya, cara awal pembentukan mental health itu? Kalau dari pertama itu kan dari anak yang masih kecil ya, dari balita itu kita udah ajarin gimana sih caranya dia untuk membedakan motorik halus dan motorik kasarnya. Kalau motorik kasar itu bisa dilihat dari bagaimana orang tua nih pertama ya mengajarkan anaknya untuk bisa membedakan ini lo bendanya padat, itu kalau disentuh itu kasar kayak gitu tuh. Nanti dari sanalah orang tua memiliki tugas dan perannya untuk bisa mengajarkan anaknya membedakan mana ini lo kasar nggak boleh, ini kalau dipukul nanti kena tangannya kayak gitu. Nanti kalau untuk motorik halusnya itu kita mengajarkan kepada anak dengan halus agar anak itu tidak langsung otaknya tuh merasakan suatu hal yang tidak pantas gitu. Kayak kita mengajarkan untuk berbicara yang sopan, mengajarkan untuk seperti menulis kayak gitu loh kak. Ya memang sih kalau kita lihat ya peranan orang tua itu dalam tumbuh kembang anak itu memang sangat penting jatuhnya. Memang sedikit anak itu merupakan perekam yang handal. Kalau dilihat orang tuanya gimana, dia akan merekam. Iya, anak itu akan ngikut gimana orang tuanya. Makanya kalau misalnya kayak contoh ya, anak menjatuhkan gelas, memecahkan gelas ya. Ya sebenarnya kan nggak boleh marahin kak. Boleh dimarahin. Ya orang ya udah gelas banyak di rumah gitu loh, kayak ngapain? Dia kalau dimarahin itu sakit hatinya selamanya bakalan. Apalagi kalau cuma gara-gara gelas jatuh terus ibunya tuh atau bapaknya marah, kamu ini pecahin gelas kayak gini. Itu lah. Mending kita bersihin itu. Anaknya, guys, ya. Kita bersihin itu paling cuma semenit 2 menit kita bersihin daripada kita marahin dia semenit 2 menit yang traumanya akan dia bawa. Jadi lebih baik kita mengajarkan dia agar lebih ke hati-hati, jangan seperti itu lagi, jangan ulang lagi daripada kita memarahi kan. Iya. Nah, terus orang tua tuh juga penting kak ya untuk bisa mengajarkan anaknya terbuka. Ya. Biar kan nanti itu anaknya tuh suka banget mendem gitu loh. Ada masalah sama dia udah sekolah tuh, ada masalah dia pendem. Ya. Selagi ya kalau ada nih orang tua yang kayak kamu jangan pacaran dulu ya kayak gitu tuh. Ya, sebenarnya sih gimana ya, kalau semua orang tua tuh kan pengen anaknya yang terbaik biar dia tuh fokus dulu sekolah, tapi ada juga orang tua yang lebih overprotective gitu loh kak, nggak ngebolehin dikit-dikit nggak boleh. Ya, sebenarnya boleh, tapi kita harus bisa menarik ulur seperti benang.
yang layang-layang gitu loh Kak. Ya. Ya kalau udah biarin dulu dia, kalau udah salah baru kita kasih tahu gitu. Karena memang orang tua itu sebagusnya tuh jadikan orang tua itu teman bagi anak. Karena anak tuh kalau kadang ya anak-anak zaman sekarang itu jarang mau terbuka kepada orang tua. Karena kenapa? Orang tua itu tidak mau tahu menahu tentang kehidupan anak juga. Ya ada juga orang tua yang lebih kayak gini ya. Maka pada saat anaknya nih bilang, "Ma, aku di sekolah kayak gini-giniin no." Kayak mungkin dia dibully atau kayak gimana kan. Nanti orangnya pasti orang tua tuh bilang, "Kamu nggak duluan giniin dia." Ya gitu orang tuanya. Membanding-bandingkan Ya. memang seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting memang Ya, pada orang tua tuh jangan jadi orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anak tetangga gitu loh. Kalau ya udah anaknya malas ya biarin dia malas gitu. Ya jangan dibanding, kamu nih nggak nyapu tuh anak tetangga lihat dia nyapu ya. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Emang terima apa yang anak kita sifatnya itu terima, semua terima. Kita hanya untuk mengajari dia dan memberikan contoh lah sebagai orang tua, memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya ya. Kayaknya kan kalau mental health itu ya pasti kan dampak terbesar itu bisa kita lihat dari dampak lingkungan. Ya. Nah, salah satu contoh dampak yang dari lingkungan itu yang membuat mental health itu Rusak yang ya, terganggu tuh. gimana? Salah satu yang aku sering lihat di lingkungan ruang lingkup tuh ya adalah anak yang suka dimarahin gara-gara dia itu nggak nurut sama kata orang tuanya dia. Kayak dia nih disuruh ibunya masak nih. Nah, kamu suruh beli garam sih di warung gitu. Anaknya minta dulu ya. Habis itu emaknya marah. Itu dah kadang emaknya marah tuh kayak merembet ke semua. Itu yang kadang bikin mental anak tuh terganggu. Selain itu juga anak tuh dibeda-bedakan dalam segi cara dia prestasinya, cara dia belajar, prestasi non akademik dan akademiknya itu yang kadang bikin anak tuh ngerasa ngedown banget di hidupnya gitu loh. Dibedain nggak sama keluarga, nggak sama tetangga, nggak sama rekan-rekannya dia di sekolah, sama gurunya juga. Itu yang bikin anak-anak kadang ngerasa kayaknya nggak berguna gitu loh, karena dia nggak pernah dihargain gitu loh. Nah, Gitu, ya, Kak. gitu. Makanya kan kalau itu kan kebanyakan anak langsung jadi trauma ya. Iya. Nah, ini juga masuk ke pertanyaan nih, Biasanya tuh trauma yang terjadi itu kayak gimana gitu ya? Trauma yang terjadi tuh dia merasa kayak nggak pantas gitu loh. Nggak pantas hidup. Bukan nggak pantas hidup ya, kayak nggak pantas pada saat dia nih di dalam kelompoknya kan di ruang lingkup belajar kan ada kelompok-kelompoknya. Mungkin pada saat dia ditunjuk menjadi ketua gitu, dia jadi ketua gitu. Tapi pada saat salah satu hal dia kayak kurang gitu, dia merasa nggak becus dirinya gitu loh. Terus tuh nanti dia bakalan ngurung diri, dia bakalan lebih ke nggak mau berteman sama siapa-siapa. Dia kalau merasa di ruangan yang terbuka tuh kayak, wah aku paling kecil nih kayak gitu, aku nih paling rendah nih kayak gitu. Berarti memang sangat penting ya. Ya, kayak kesehatan mental itu kalau nggak dijaga ya, mungkin orang-orang bilang tuh kayak apa sih orang gila gitu. Ya. Kayak Kamu kan pasti depresi ada ya jiwa dia. karena Iya gitu, mental dia tuh nggak terjaga. Udah rusak. Terus mentalnya. untuk orang tua ya, jadi orang tua tuh gak gampang, emang gak gampang, tapi setidaknya pada saat kita udah memilih untuk menjadi orang tua, kita harus bisa memberikan kasih sayang, perhatian sih yang pertama ya, perhatian lebih kepada anak gitu. Walaupun kita punya anak 11 gitu, ya orang zaman dulu punya anak berapapun ya udah kalau udah sayang sama anak ya 13 udah ada. ya nggak bakalan ngebedain gitu. Ya yang pertama sih kadang kalau di ruang lingkup keluarga tuh ya anak perempuan itu merasa sedikit dihilangkan gitu loh. Itu sih yang pertama yang harus dari ruang lingkup keluarga yang harus dihilangkan. Persepsi seperti itu yang harus dihilangkan. Ya pada akhirnya orang tua kita udah umurnya 60, 70, yang bakalan ngejaga siapa? Pasti anak perempuan dan anak laki-laki pasti udah mempunyai keluarganya masing-masing. Pasti anak perempuan itu lebih dituntut nantinya sama anak cowoknya gini. Kayak kamu loh udah dijaga sama ibumu, kamu nikah masa nggak ngeruin kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya makanya memang susah menjadi seorang anak ya. Kalau memang dari orang tua itu masih kurang paham tentang cara mengurus anak. Kalau mengurus secara biologis kan gampang, tinggal ini kasih makan, minum, gampang. Tapi kasih uang ya. Secara mendalam gitu loh yang susah. Mengurus untuk membangun karakter dia, membangun mental health yang bagus dia. Tapi
ini bukan purenya kita membahas ke orang tua aja, tapi kita ke anak juga sih kayak. Kalau orang ada nih ya anak yang kayak gini kayak dia udah dirumuin banget sama orang tua, tapi dia kayak ngerasa, ma bebasin aku dong, ma, pa bebasin aku dong, kayak gitu dia. Dia pengen kayak aku pengen buat nikmatin dunia luarku, tidak dikasih kayak gitu juga. Manusia tuh pengen hidup bebas, iya, seperti semua, burung yang terbang bebas gitu. Gak ada mau manusia yang ditekan, jangan gini, jangan begitu, jangan keluar. Ya karena gini ya, untuk anak tuh ya ada beberapa video, ada beberapa buku yang pernah aku lihat baca gitu. Anak tuh nggak boleh dikasih kata jangan, karena merasa di pikirannya jangan berarti nggak boleh sama sekali. Mungkin lebih ganti ke kata jangan ke hal-hal yang kayak jangan ke sana, mungkin kayak ini nanti kalau kamu ke sana akibatnya kayak gini ya kayak gitu. Tapi jangan menggunakan kata jangan, berikan dia alasan gitu. Biar enggak dia kayak main pisau, jangan main pisau nanti kamu kena gitu. Ya mungkin kalau kita main pisau mungkin contohnya jangan main pisau gini langsung. Gini kalau kamu main pisau hati-hati ya kayak gitu. Biarin dia untuk tahu gitu, oh ini kalau kita main pisau nanti gini nanti ya gitu. Kata-kata halus aja lah pakai gitu, kasihan gitu. Apalagi kita di era modernisasi gitu, bakalan beda cara mendidiknya anak yang zaman dulu sama zaman sekarang tuh. Banyak juga orang tua kayak nenek kakek kita tuh yang membedakan persepsi orang tua zaman sekarang gitu. Memang perkembangan kan terus berkembang. Nah sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Biasanya itu kan kalau kita sudah menemukan anak yang mental health-nya sudah rusak nih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu gitu? Kalau memperbaiki secara utuh tuh sih pasti nggak bisa sama sekali, karena hati orang itu beda-beda ya. Mungkin dia pada saat hal yang menjadi guncangan dia itu adalah mungkin broken home kayak gitu. Mungkin salah satu dari orang tuanya tuh mau mengalah terkait dengan kepentingan anaknya gitu. Itu orang tua bisa memberikan pengertian kepada anaknya. Pada saat anak curhat itu didengerin. Kadang anak tuh nggak pengen buat dikasih saran, anak tuh pengen buat didengerin gitu. Kadang anak tuh dia udah pasti, apalagi anak-anak yang udah umurnya di kisaran 17 sampai 25 tahun tuh dia udah nggak pengen solusi banget ya mungkin. Dia cuma pengen dengerin gitu loh. Dia cuma mau minjam telinga kamu untuk ngedengerin gitu. Itu sih kadang orang tua tuh untuk anak juga mungkin kita nggak bisa nyamain ke semua anak, karena setiap orang tuh mempunyai persepsi yang berbeda. Kalau sebagai anak kita juga harus bisa mengerti bagaimana kondisi orang tua, bagaimana orang tua itu di ruangan yang dia apa sih namanya itu kayak dia sama suaminya tuh kayak gimana gitu. Anak juga harus bisa ngerti, anak juga harus bisa mendengarkan curhatan orang tua gitu. Kita sama-sama untuk memberikan keterbukaan hati untuk sama-sama mendengarkan agar nantinya nggak jadi salah satunya tuh kayak meledak, ya udah satunya meledak lagi gimana gitu. Sama-sama untuk bisa mengerti abis itu mampu menjalani apa yang udah terjadi gitu. Ya terutama sih sebagai ayah apalagi figur peran penting bagi anak perempuannya gitu. Kadang kan kalau orang stres tuh pasti kebanyakan kalau nggak cewek di kisaran umur 17 sampai 21 tuh mentalnya terganggu banget tuh, apalagi nggak ada figur kok seorang ayah gitu. Kalau cowok tuh lebih ke ibunya ya. Kalau cowok tuh ibu banget gitu. Kalau kadang ayah tuh kan gengsi ngasih tahu apa gitu ke anaknya gitu. Ngomong sayang ke anaknya. Iya gitu. Mungkin peran sebagai ayah itu harus lebih dibukakan lagi gitu, biar anak perempuannya tuh tahu gitu loh. Iya ternyata ya aku sayang lah sama aku. Itu lebih ke langsung ke tindakannya dia gitu loh. Tapi kalau untuk ibu sih aku apresiasi banget sebagai perempuan untuk seorang ibu, karena mampu mendengarkan suaminya, terus tuh ibunya, orang tuanya dia, anaknya dia gitu. Dia sebagai orang yang mampu mendengarkan gitu untuk merasa bahwa ruang lingkupnya dia tuh nggak ada hal yang terganggu banget gitu dalam fisik maupun mentalnya gitu. Jadi gitu ya guys ya, mental health itu penting katanya. Memang mental health itu penting, dan terutama peranan orang tua itu sangat penting lah untuk tumbuh kembang anak, untuk mental health anak maupun
dia membangun karakter anak. Cuy, peranan orang tua itu sangat penting, walaupun ya begitulah. Ya kadang kan setiap rumah itu mempunyai dapurnya masing-masing. Mungkin ada dapurnya sedikit rusak, dapurnya yang tidak terjaga, dapurnya yang kurang terurus. Tapi kalau untuk dapur yang kurang terurus itu dapat kita benahi lagi. Gak Semua ada yang sudah sesuatu rusak hal dapat kita benahi lagi. yang mustahil kayak gitu. Nah, jadi sekian ya bincang-bincang santai kita berdua tentang mental health ya. Jadi see you again, bye.